Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema iman kepada qada dan qadar Allah. Sekedar refleksi diri. Mari kita ikuti dan perhatikan di sekitar kita. Setiap orang pasti memiliki latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda. Apakah kalian pernah merasa iri dengan kondisi dengan keadaan orang lain? Ada yang cantik, ada yang tampan, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang jabatannya tinggi, ada yang hanya sebagai anak buah, ada yang pintar, ada yang bodoh. Itu semuanya adalah takdir kita. Nah, marilah kita pelajari apa itu iman kepada qada dan qadar Allah. Kalian tahu tidak apa itu iman kepada qada dan qadar? Iman itu kan percaya, berarti iman kepada qada dan qadar adalah percaya kepada qada dan qadar. Yuk, untuk mengetahui apa itu iman kepada qada qadar, perhatikan penjelasan berikut. Memahami makna iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah surat Al-Qamar ayat 49 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqahu biqadar. Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran. Dalil yang kedua adalah surat Al-Ahzab ayat 38 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Artinya, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Hubungan antara qada dan qadar. Qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya pula. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi, dan sebagainya, bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan berikutnya adalah tentang macam-macam takdir.
Takdir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah takdir mubram dan takdir mu'allaq. Apa sih takdir mubram itu? Takdir mubram adalah ketentuan Allah yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar lagi. Atau dengan kata lain, takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir yang pasti terjadi, pasti akan kita alami. Apa contohnya? Yaitu kematian. Setiap yang bernyawa di muka bumi ini pasti akan mengalami kematian. Contoh yang kedua adalah usia atau umur. Umur manusia itu tidak bisa diprediksi karena semua itu sudah ditentukan oleh Allah sebelum kita dilahirkan di dunia. Yang ketiga adalah jodoh. Jodoh itu juga ditentukan oleh Allah. Yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia dengan cara apa? Yaitu dengan cara usaha atau ikhtiar. Jika Allah Subhanahu wa taala itu mengizinkan. Atau dengan kata lain, takdir mu'allaq itu adalah takdir yang bisa dirubah. Contohnya, kalau kamu ingin pandai, usahamu itu apa? Ya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Man jada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Kalau kamu sebaliknya bermalas-malasan, siapa yang bisa pingin pandai kalau nggak belajar? Ya harus belajar. Yang kedua, contoh yang kedua, kalau kamu ingin sembuh, kalau kamu sakit, ingin sembuh, apa usahamu? Ya harus pergi ke rumah sakit, berobat, supaya sembuh. Dalam firman Allah dijelaskan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Barang siapa yang mau merubah nasibnya sendiri harus berusaha dengan sungguh-sungguh atau merubahnya sendiri, ya. Selain disertai dengan usaha, disertai dengan tawakal. Tawakal itu apa? Berserah diri kepada Allah, juga disertai dengan doa. Fungsi iman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. Yang kedua, mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atau ikhtiar dalam mewujudkan cita-cita. Yang ketiga, membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudah. Apa sih akhlak mahmudah itu? Akhlak mahmudah adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia, atau sifat terpuji. Yang keempat, menciptakan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mengingatkan kepada manusia bahwa semua yang diperbuat di muka bumi pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Yang keenam, manusia menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan ajaran Islam. Perilaku beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati sabar dan tabah. Yang ketiga, cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh lingkungan. Yang keempat, berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong atau tinggi hati, congkak. Yang kelima, melatih diri untuk sabar dan tabah. Karena orang sabar itu disayang oleh Allah. Yang keenam,
senantiasa berprasangka baik, husnudzon kepada Allah ketika mengalami kesulitan hidup. Yang ketujuh, selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia itu adalah ujian dari Allah. Yang kedelapan, kita harus yakin bahwa di balik suatu peristiwa yang kurang menyenangkan, pasti ada hikmahnya. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini dengan materi kodok dan kodar sudah selesai. Refleksi untuk hari ini, manusia itu tidak akan terlepas dari kodok dan kodar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.